penyampaian yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Haji Suwandi Ibrahim MMSI. Kepada beliau kami persilakan. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan dunia islamiyah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim nahdlatul watan wa sallim darul muhsin nahdlatul watan wa sallim jam'iyah nahdlatul watan dunia islamiyah minal fawahisi ma zahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Mudir Am beserta Mudir Yaumiyah dengan para ustadz dan ustazah Dewan Asatidz Pondok Pesantren Safiyah Darul Muhsin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Mudah-mudahan selalu di dalam sehat walafiat dan istiqomah di dalam berjuang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santri, santriwati semuanya, saya doakan mudah-mudahan juga senantiasa di dalam menuntut ilmu, selalu dalam semangat yang kuat dan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam sehat walafiat dan terus menerus dapat berbuat kebaikan, menuntut ilmu di Darul Muhsin ini. Kita di dalam keluarga besar Darul Muhsin ini punya kegiatan tahunan, yakni adalah salah satunya peringatan hari-hari besar Islam. Hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban sampai pada Ramadan, kita selalu mengisi hari-hari kita itu dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi bulan-bulan yang penuh keberkahan, dari bulan Rajab kita memperoleh hikmah tentang peringatan Isra Mi'raj. Kemudian nanti kita akan masuk pada persiapan menyongsong bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban, dan lalu pada akhirnya kita berdoa berharap untuk bisa sampai pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan tahunan kita seperti ini adalah merupakan media pendidikan, media
untuk kita mencoba mengamalkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan. Lalu pada acara Isra Mi'raj seperti ini, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi penceramah, ada yang mengisi waktu dengan hadrah, dan berbagai macam persiapan-persiapan dan pelaksanaan kegiatan itu adalah semua pendidikan. Apa lagi? Pendidikan. Pendidikan artinya belajar, melatih diri supaya kita dapat mengamalkannya dengan baik. Hari ini Ihsan menjadi penceramah, menyampaikan hikmah daripada Isra Mi'raj. Nanti yang lain bergantian, begitu setiap tahun. Mungkin saja apa yang disampaikan atau di dalam penampilannya Ihsan itu ada yang keliru, ada yang kurang, maka nanti pada saat perayaan peringatan berikutnya yang ditugaskan itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih sempurna. Itulah pendidikan. Jadi tidak mesti kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu mengundang penceramah, mengundang orang lain. Tidak. Tapi di Darul Muhsin semua kegiatan itu adalah pendidikan. Harus dilaksanakan oleh santri untuk santri, dari santri untuk santri. Jadi oleh karena itu harus kalian semua menyiapkan diri. Menyiapkan diri untuk mengambil peran dalam apa saja yang diberi tugas amanah. Semua harus siap. Semua harus siap. Ada yang menyapu, menyiapkan banner, menyiapkan perlengkapan, menjadi MC, menjadi penceramah, menjadi yang memimpin doa. Semua itu adalah pelajaran anak-anak. Jadi oleh karena itu, jadi semua harus siap. Dan alhamdulillah panitia Bapak tugaskan hanya cuma 1 malam. Jadi dia bisa mengadakan acara seperti ini berjalan dengan baik. Ini adalah merupakan ciri-ciri santri yang hebat. Santri hebat. Santri hebat. Nah, santri Darul Muhsin itu harus hebat. Jadi tidak ada lama-lama rapat, lama-lama berdiskusi. Semua ini adalah dalam hari-hari kalian di dalam kelas, di luar kelas, semua itu adalah pendidikan. Pada acara-acara peringatan seperti ini adalah hari-hari mengamalkan ilmu. Nah ini, jadi Bapak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua panitia yang sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Orang di luar sana, anak-anakku sekalian, belum tentu dia bisa. Wow, mungkin dia perlu berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan menunggu waktu, ya. Dia rapat dulu tanggalnya, ada yang mau tanggal hari ini, ada yang mau seminggu lagi. Saking lamanya rapat, akhirnya semua jadi telat. Tapi santri Darul Muhsin semua rapat cuma beberapa, tidak sampai 1 jam. Ya, terus dikonsolidasikan, diorganisasikan, bekerja sama. Ya, ada alumni, ada kakak, ada adik, semua bersama-sama, akhirnya terselenggara seperti ini, bisa berhasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau
ada kurang-kurangnya, namanya kita belajar. Tidak ada orang yang langsung ujian itu nilainya langsung 10, 9 yang terbaik, tidak ada. Ujian pun itu adalah merupakan proses belajar. Ini anak-anakku, ujian itu adalah untuk meningkatkan kegigihan kita dalam belajar. Bukan nilainya yang penting. Ujian itu harus dilalui dengan belajar. Jadi yang Bapak ingin tanamkan, semua kegiatan termasuk peringatan seperti ini adalah belajar. Jadi tidak ada kata yang tidak siap. Semua harus siap. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang siapkan diri untuk peringatan-peringatan hari besar Islam berikutnya. Nanti akan ada peringatan apa? Nuzulul Quran. Siapkan diri. Siapa yang bisa yang menjadi yang terbaik untuk bisa tampil. Tadi kan Ihsan gagah kan? Pakai jas dia. Pakai jas. Jadi itu semua harus bisa. Ya, oleh karena itu Pak Ustadz tidak usah ragu-ragu. Tadi penyampaian Pak Ustadz itu analoginya, ibaratnya itu bagus itu. Jadi semua guru harus seperti itu, harus dapat memotivasi santri-santri untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Himmatur rijal tahdumul jibal. Jadi kita di Darul Muhsin ini harus punya kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai cita-cita kita. Sebab apa yang sering Bapak katakan? Semua manusia diberikan waktu sama, 24 jam. Semua diberikan akal, diberikan pikiran. Nah, semua orang bisa menggunakan akal dan pikirannya. Sama. Modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita itu sama. Nah, persoalannya bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mendidik akal kita itu supaya semakin cerdas. Semakin berakal, semakin berfungsi akal kita. Ya, artinya dengan akal kita harus semakin maju. Nah, dalam kaitan ini Bapak ingin sampaikan, ya 15 tahun, 2010 kita mulai Darul Muhsin ini berjalan. Ya, alhamdulillah dalam 10-15 tahun terakhir itu di Darul Muhsin itu sudah ada PK Darul Muhsin. Satu. Yang kedua ada SD Darul Muhsin, SDIT. 2. Yang ketiga ada SMP. Kemudian ada aliyah, udah 4. Kemudian SMP dengan aliyah itu digabung, diintegrasikan dengan nama Kulliyatul Muallimin Islamiyah, KMI. Sudah 5. Kemudian ada LKSA yang memberi perhatian dan yang mengasuh kepada anak-anak yang memerlukan bantuan dan dukungan. Sudah 6. Kemudian ada TPQ At-Tafa'ul dan juga ternyata sudah ada juga izin operasional untuk madrasah diniyah. Nah, ini di Darul Muhsin ini sudah ada lembaga-lembaga yang hidup. Nah, oleh karena itu kita ingin lembaga-lembaga seperti diri kita ini bukan sekedar hidup. Sebab kambing pun dia hidup. Jadi kita maupun lembaga-lembaga yang ada di Darul Muhsin ini bukan sekedar hidup.
Dalam 15 tahun dia sudah hidup. Tapi kita tidak puas kalau hanya sekedar hidup. Apalagi kalau sakit-sakitan. Ada yang mau sakit-sakitan? Ada yang mau sakit-sakitan? Tidak ada orang yang mau sakit-sakitan. Lemah saja bawaannya. Nah, begitu pula ini lembaga-lembaga pendidikan kita di Darul Muhsin ini, dari TK, SD, SMP, Aliyah, TPQ, LKSA, madrasah dunia, kita ingin hidupnya itu bermakna. Tahu nama bermakna? Hidup berarti. Artinya punya jasa. Berjasa dia. Orang-orang yang dididik dari Darul Muhsin itu tumbuh berkembang menjadi orang yang kaya dengan jasa. Kaya dengan jasa. Ya, kalau disuruh mengajar, disuruh jadi imam, dia bisa. Itu namanya jasa. Atau sering kita katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu santri-santri Darul Muhsin itu harus kaya dengan jasa. Jadi kita harus semakin maju. Jadi bukan sekedar hidup. Nah, ini yang Bapak ingin tekankan. Ya. Supaya mulai 2026 ini alhamdulillah Bapak seperti selama ini itu dia masih dari jauh, sekarang sudah punya waktu lebih banyak lagi untuk bersama-sama berjuang dengan anak-anakku sekalian, dengan para asatizah, dengan para alumni, sehingga kita harus menjadi semakin lebih maju lagi. Siap lebih maju lagi? Siap? Semua. Tidak ada kemajuan, keberhasilan, kegemilangan itu bisa dicapai oleh orang per orang, tidak ada. NWD itu ada sampai sekarang, hidup dan terus maju berkembang itu karena kita berjamaah bersama-sama. Nah, oleh karena itu pertama dulu hidupkan ruh jamaah kita. Ruh jamaah kita itu untuk apa? Seperti sapu. Ya, kalau lidi itu satu persatu dipakai nyapu, dia tidak akan bisa bersih. Tapi kalau dia menjadi sapu lidi, maka dia punya kekuatan untuk yang berat-berat, sampah-sampah yang banyak itu bisa digerakkan. Nah, itu ibaratnya kalau Pak Ustadz Iskandar saja yang mau, yang lain tidak mau, maka ya akan sampai hanya pada omongan. Tapi kalau semua ustadz-ustadznya itu adalah seperti sapu lidi, kemudian digerakkan, maka itu semua akan bisa menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Nah, itu Bapak ingin selama di sini itu adalah menjadi penggerak. Menjadi penggerak, menjadi muharrik bersama-sama tadi, kekuatan daripada guru-guru, kekuatan daripada santri, kekuatan daripada alumni. Ini untuk kita lebih maju lagi. Sebab apa? Doa daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana itu adalah wansurli wa nahdatul waton fil alamin. Apa? Wansurli wa nahdatul waton fil alamin. Kita harus menyebarkan panji-panji Nahdlatul Wathon itu di seluruh alam semesta.
Jadi kalian, yaitu adalah benih-benih yang ditebar dari Darul Muhsin untuk memperjuangkan yang namanya adalah wansurli wa nahdlatul wathon fil alamin. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak senang, bersyukur ya Qadri itu mau pergi ke Mesir. Kita doakan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan dan mendapatkan ilmu yang baru. Mengikuti kakak-kakaknya yang lebih dulu. Di sana ada Yusrullah, ada Maliki. Nah, Bapak itu senang ya dari kebun. Ya, dari Darul Muhsin yang orang bilang itu kebun yang panas, tapi ternyata alhamdulillah bisa mengantarkan ya benih-benih ya perjuangan Nahdlatul Wathon itu untuk sampai menuntut ilmu ke Mesir. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus banyak yang sampai ke Mesir, harus banyak yang sampai ke Mekah, harus banyak yang sampai ke Madinah, harus banyak yang sampai ke Australia, Amerika, atau di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Harus berani anak, harus bercita-cita yang tinggi. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan di Darul Muhsin. Jadi ya 15 tahun yang lalu itu adalah menjadi modal ya perjuangan yang panjang 30 tahun Bapak yang sudah kita lewati itu adalah modal-modal yang akan kita gunakan untuk menjadi kekuatan kita untuk lebih maju di masa-masa yang akan datang. Ini yang akan datang. Bagaimana syaratnya supaya kita terus maju? Ini yang Bapak ingin kaitkan dengan Isra Mi'raj ini. Syarat orang maju itu adalah berdisiplin. Apa anak-anakku? Berdisiplin. Santri harus disiplin. Mulai dari tidur sampai bangun lagi itu harus berdisiplin. Lebih-lebih guru sebagai teladan, contoh, harus juga lebih tinggi disiplinnya. Yayasan berdisiplin, ya. Semua kita harus berdisiplin. Nah, hikmah yang menarik dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah tentang sholat 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. 5 waktu. 5 waktu ini harus kita perhatikan. Waktu-waktu sholat melatih kita itu untuk memanage waktu kita, anak-anak sekalian. Bagaimana karakternya yang namanya waktu maghrib itu pendek dia. Kemudian bagaimana karakter daripada waktu asar itu. Masing-masing waktu itu supaya kita atur diri. Untuk apa? Untuk kita bisa manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena tidak bisa mundur waktu itu. Yang ada itu hanya akan berulang. Tapi apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan waktu itu adalah tidak bisa berulang, ya, tidak bisa mundur. Tidak mungkin kita akan sholat asar pada waktu maghrib. Demikian pada waktu yang sudah, kecuali orang yang memang diberikan, orang yang musafir tadi itu boleh menjamak sholatnya, ya. Menggabungkan sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi prinsipnya adalah kita harus mengatur waktu. 5 waktu sholat itu adalah mendidik kita untuk
hidup kita itu harus kita atur waktu-waktu kegiatan kita itu supaya tetap ya tadi kita ingat 5 waktu sholat. Ini disiplin. Nah, makna atau hikmah yang paling besar dari kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj ini, bagaimana kita meneguhkan disiplin kita. Jadi evaluasi, apakah kalian selama 24 jam, selama 1 hari atau 1 minggu sampai 1 bulan, hari-hari kalian itu apakah sudah berdisiplin? Tanya diri sendiri, sudahkah saya termasuk orang yang berdisiplin? Kalau jawabnya belum, maka kita harus perbaiki. Kalau sudah berdisiplin, sudah tepat waktu, sudah rajin sholat 5 waktu, maka harus kita pertahankan. Nah, ini disiplin. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya itu, sudahkah kita menjaga waktu-waktu sholat? Apa yang perlu kita jaga? Yang kita jaga itu adalah kita anjurannya, kewajibannya itu adalah sholat berjamaah. Apa? Sholat berjamaah. Tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk orang yang sudah melaksanakan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, bahwa diri kita sudahkah menjadi orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Yang lain, tuntunan sholat itu adalah sholat di awal waktu. Apakah kita juga sudah termasuk orang-orang yang konsisten, istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu? Nah, ini dievaluasi. Nah, dengan cara ini antara pengetahuan, nah ini Pak Ustadz Iskandar, ada Ustadz Ananta yang mengajarkan fikih, ya, fikih. Pak Ustadz Iskandar, Pak Ustadz Ananta mengajarkan bahwa sholat yang paling baik itu sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah dan di awal waktu. Ilmunya sudah masuk. Kalian sudah tahu, sudah paham. Nah, apakah pengetahuan, pemahaman itu kalian laksanakan atau tidak? Ini yang menyebabkan kita ini menjadikan semua media ini adalah pembelajaran. Hari-hari kita melaksanakan peringatan seperti ini adalah untuk mengevaluasi dan juga tadi, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sudah mengetahui, paham, lalu mengamalkan. Jadi ilmu dan amal itu harus menjadi satu kesatuan. Jangan ujiannya 9 atau 10 nilainya, bahwa sholat yang paling sempurna, yang paling baik itu apa? Jawabannya benar, tapi tidak ada maknanya. Jawabannya benar, tapi kalau pengamalannya tidak sesuai dengan ilmu. Nah, ini maksudnya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, jadi kita di sini ini, itu yang saya bilang adalah pondok atau diri kita itu bukan sekedar hidup. Hidup kita itu harus berjasa, berarti, bermakna. Nah, oleh karena itu tadi harus dibekali dengan ilmu dan amal. 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 Inilah yang akan menjadikan kita itu
kaya, menjadi kaya jasa. Jadi santri-santri Darul Muhsinin itu harus orang yang kuat iman dan kaya ilmu, kaya amal, kaya jasa. Jadi kuat iman, kaya ilmu, kaya amal, kaya jasa. Jadi itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah kan diri kita semua adalah orang-orang yang seperti tadi itu, kuat iman, kuat iman, ya, kaya ilmu. Nah ini jadi ke depan kita di Darul Muhsinin ini akan berjuang untuk kemajuan seperti itu. Nah oleh karena itu mari kita mulai perbaiki dari sholat kita, perbaiki dari disiplin kita, perbaiki juga dari ilmu Al-Quran. Nah ini oleh karena itu Bapaknya alhamdulillah ini SD, di TPQ, di TK sudah mulai memperhatikan, mengutamakan yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Jadi jangan sampai kalah ini kalian yang KMI, yang SMP, yang aliyah. Itu anak-anak SD jam 6.30 sudah mulai mengaji, sudah sholat duha, sudah wirid pagi. Nah ini adalah upaya yang kita lakukan di Darul Muhsinin untuk memastikan agar kita kembali kepada pendidikan yang memang berbasis pada Al-Quran, berbasis pada pengamalan daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang akan kita lakukan. Oleh karena itu ini adalah perjuangan yang besar, anak-anakku sekalian, perjuangan yang berat. Besar dan berat itu akan terasa ringan, akan terasa kuat kita laksanakan kalau kita berjamaah, bersama-sama. Nah oleh karena itu saya minta guru-guru mulai dari sekarang, asatizah supaya mulai menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menambah kekuatan, menambah dedikasi, menambah semangat, menambah optimisme kita. Karena inilah yang akan menjadi modal kita. Bukan uang, walaupun uang perlu, tapi harus dimulai dari diri kita, dari cita-cita, dari semangat. Nah, sebab ada orang yang boleh punya banyak uang, bisa membeli, bisa membuat apa saja, tapi kalau semangatnya tidak ada, cita-citanya tidak ada, maka itu tidak akan bermakna. Jadi harus dimulai dari diri kita, dari semangat kita, dari cita-cita kita. Nah, apa cita-cita besar kita di sini? Adalah ingin memberikan pendidikan. Jadi Darul Muhsinin ini ingin kita wujudkan untuk dapat memberikan pendidikan yang bisa menjadikan kita menjadi tadi sebaik-baik manusia. Pendidikan yang bisa menjadikan kita hidup mulia. Nah, karena itu kita sebut pendidikan di Darul Muhsinin ini adalah pendidikan yang memuliakan hidup. Jadi hidup kita itu harus mulia. Masing-masing bisa punya jalan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang menjadi tentara. Tapi semua harus kita jadikan sebagai menjadi hidup yang mulia.
Jadi bukan hanya orang jadi pejabat yang hidupnya mulia, tidak. Semua orang itu dalam kapasitasnya, dalam perjuangan hidupnya itu dia bisa menjadi sama-sama mulia. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ke depan kita berharap kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Darul Muhsin menjadi semakin maju, semakin maju, semakin maju dan terus maju berkembang. Ya. Sehingga bisa melahirkan ya sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan ya peringatan Isra Mi'raj hari ini yang di mana kita ingin mengokohkan disiplin kita ingin menjaga sholat kita, semua amal-amal yang kita niatkan, yang kita ingin perjuangkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nah hari ini ada Pak Ahmad Effendi ya. Jadi Pak Ahmad Effendi ini dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan kuliah nanti ketemu dengan Pak Ahmad Effendi. Ini adalah dari satu pergerakan yang disebut dengan Yayasan Inovasi Sosial Networking. Satu jaringan lembaga yang akan memfasilitasi untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi sosial. Nah, nanti ini akan membantu ya perjuangan kita di Darul Muhsin ini sehingga semua cita-cita baik yang kita niatkan di Darul Muhsin ini bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan. Nah ini mudah-mudahan dengan berkah daripada peringatan Isra Mi'raj ya, program yang ingin diimplementasikan oleh ISNET bersama Darul Muhsin dan masyarakat itu adalah juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada semua yang sudah menyiapkan kegiatan ini dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan barokah dari penyelenggaraan kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Allahu yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Sanan Kia SPD. Kepada beliau kami persilakan. Mari kita tutup kegiatan Isra Mi'raj kita ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashshu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa tawfiq wal istiqamah wa husnul khatimah fil umuri kulliha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karam. Istajib da'watina fa innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin.